Waktu itu kita kan pekerjaannya di Malaysia. Setelah sampai di kampung, kita pun beralih profesi yang semula jadi pekerja di negeri orang, kita budidaya lobster ya. Hasil yang sudah kita dapatkan, alhamdulillah kita sudah tidak ingat negeri orang lagi. Kita bisa dapat makan, bisa buat beli tanah dan sebagainya. Nama saya Abdullah, saya dari kelompok budidaya andalan Indonesia, Desa Jeruaru, Kecamatan Jeruaru. Ya, awal mula saya pribadi budidaya lobster itu dari tahun 2016. Waktu itu kita kan pekerjaannya di Malaysia. Jadi setelah sampai di kampung, kita pun beralih profesi yang semula jadi pekerja di negeri orang ke kampung kita ini kita budidaya lobster ya. Jadi waktu itu pertama kali saya buat ada sekitar 16 lubang KJA dengan modal 60 juta. Dan dari hasil tahun-tahun berikutnya bertambah dan bertambah sampai sekarang ini jumlahnya sudah mencapai 80 lubang KJA. Dan hasil yang sudah kita dapatkan, alhamdulillah kita sudah tidak ingat negeri orang lagi. Kita bisa dapat makan, bisa buat beli tanah dan sebagainya. Dengan budidaya lobster ini, insya Allah saya yakin dan saya berani jamin kalau Indonesia itu akan maju, terutama khususnya di bidang kelautan dan perikanan dari budidaya lobster ini. Lobster ini sebenarnya dalam 3 bulan itu sudah kembali modal dia dari dengan teknis-teknis yang kita gunakan di sini. Contoh seperti saya sendiri, sistem yang kita pakai untuk kelompok kami yaitu misal kita kebutuhan bibit itu 1.000 ekor. Jadi dalam pelepasan pertama itu kita beli 3 sampai 4.000 ekor. Otomatis sisa dari bibit itu yang kita jual setelah 3 bulan. Ya, jadi dari yang sisa itu sebenarnya kita sudah bisa beli pakan, bisa buat makan sehari-hari. Jadi intinya apa yang kita budidaya dari awal itu sebenarnya sudah gratis, tidak ada biaya. Dan alhamdulillah komunitas kita itu kan tidak selalu butuhnya itu dari bibit jarong, 5 jari, 50 gram dan seterusnya. Jadi bervariasi di sini. Dan saya rasa inilah yang sepatutnya digalakkan di Indonesia untuk budidaya lobster. Untuk masalah bantuan ini kami sangat-sangat berterima kasih. Bantuan ini sangat-sangat berguna untuk kami dan saya rasa tepat sasaran. Malah kalau ada yang dijual kita yang mau beli lagi. Saking kita itu sangat butuh ini, terutama jaring dan yang lain-lain. Karena kami sudah budidaya lobster ini sudah menyatu, makanya ini adalah pekerjaan kita yang sehari-hari. Jadi tidak ada istilahnya kerja sampingan yang memadai gitu. Terutama ini kan cuma pekerjaan prioritas kita gitu untuk lobster ini. Alhamdulillah. Ya, kendalanya kan itu tergantung pertama dari cuaca, terus harga pakan yang mahal. Sebenarnya itu saja kendalanya. Dari kan ada satu musim di mana kalau terlalu panas itu lobster ini bisa mati mati massal. Biasanya itu kena sama mutiara saja. Itu pun setelah ukuran 300 sudah mau mencapai 300 sama 500 up. Biasa dia kena di sana saja. Dan untuk SR-nya tergantung isi sama bagaimana pengelolaan kita di di lapangan gitu.
Yang pernah saya temui dan jumpai 8 sampai 9 bulan, tapi teman-teman bilang juga 8 sampai 12 bulan gitu kan. Jadi bervariasi. Ya sebenarnya tergantung dari isinya saja. Kalau misalnya pengisiannya 50 untuk mutiara, itu bisa satu tahun untuk mencapai 5 sampai 1 kilo dia. Tapi untuk pasir pengisian 75 ekor itu bisa 8 hingga 9 bulan. Tapi kalau lebih kita isi 100 atau 150 itu bisa mencapai 12 bulan untuk panennya. Ya kita bersyukur sekali Pak, karena dengan dibukanya izin budidaya lobster kita untuk budidaya lobster, maka kita itu tidak was-was lagi untuk berbudidaya. Dan inilah sebenarnya yang kita harapkan. Harapan kita sih kalau bisa untuk HDPA ini diperbanyak lagi supaya sesuai dengan visi misi Pak Dirjen untuk kita bisa bisa ada kawasan wisata kita buat di KJA ini kan. Kalau sumpama ini sudah ditambah, otomatis kita akan pemakaiannya itu lebih lama gitu. Kalau bisa ini bambu-bambu ini juga diganti kalau bisa. Soalnya kami yakin sekali ini budidaya lobster ini insya Allah akan menjadi budidaya unggulan khusus untuk kelautan di bidang budidaya untuk kemajuan nelayan kita, nelayan budidaya. Saya yakin, apalagi bisa budidaya ini bisa disebar di seluruh Indonesia. Insya Allah kita kan bisa sebagai sistem klaster. Siapa yang tidak mau budidaya sampai lama, sampai kan bisa dibagi-bagi gitu kan. Misalnya kalau di sini cuma budidaya sampai ukuran 3 bulan, mungkin bisa dikirim ke Bali atau ke Jawa dengan orang yang mau budidaya dengan ukuran tertentu. Ya kita jual di pengepul yang ada di sini. Setahu saya ada sekitar 6 pengepul di sini. Jadi harapan kita juga kan supaya khusus untuk budidaya lobster ini ada satu koperasi yang dibuat di tempat kami yang bisa mengcover semua beserta bisa mengurangi tengkulak-tengkulak yang ada. Itu kan tergantung dari harga Pak. Kalau harga lagi bagus seperti sekarang ini sangat-sangat menguntungkan. Tapi kalau harga seperti dulu sampai 200.000 itu kita sudah min itu. Iya, tergantung harga. Ya kalau pemula, kalau di tempat kami kan sama artinya tidak ada pemula. Soalnya kenapa? Jadi orang yang baru belajar budidaya itu bisa bertanya di tetangga dengan mengikuti teknis yang dipakai oleh teman-teman kita pembudidaya di tetangga itu kan, maka dia insya Allah akan berhasil gitu. Cuman sekarang tergantung niat kita saja, mana sih yang kita mau, apakah kita mau jual muda atau jual bayi atau jual konsumsi kan. Jadi untuk tempat kita ini sebenarnya bisa juga kita jual ukuran 20 gram, 30 gram di teman-teman komunitas kita. Tapi kan alangkah lebih bagus kalau kita jual setelah konsumsi. Jadi dengan begitu harga bisa lebih naik gitu kan. Jadi menurut saya yang pertama kita harus jaga itu masalah pakan, agar ketersediaan pakan itu tidak berkurang, serta selalu merawat KJA lah gitu.